kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Sartika Dewi, NPM 1940101007. Perkenalkan, nama saya Askia Balkis, NPM 1940101017. Perkenalkan, nama saya Mega, NPM 1940101008. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Salika, NPM 1940101016. Perkenalkan, nama saya Salmi Paulus, NPM 1940101014. Perkenalkan, nama saya Dalfiansyah, MPM 1940101022. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai ekosistem yang berada di KKMB Kota Tarakan. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi ekosistem mangrove. Beberapa orang mungkin sudah sering mendengar mengenai hutan mangrove, atau paling tidak kita sering mendengar nama hutan mangrove di telinga kita. Terlebih kita tinggal di Indonesia, hutan mangrove ini sama saja dengan jenis hutan yang lainnya. Alasan mengapa hutan ini dinamakan sebagai hutan mangrove adalah karena pepohonan yang hidup di hutan ini didominasi atau hampir semuanya adalah pepohonan mangrove atau pepohonan bakau, sehingga dinamakan sebagai hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau ini merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan Payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut. Ekosistem hutan ini juga khas. Kekhasan ekosistem hutan mangrove ini salah satunya karena adanya pelumpuran di wilayah hutan tersebut. Karena jenis tanah yang dimiliki oleh hutan ini cenderung berlumpur, maka bisa dibayangkan hanya sedikit jenis tumbuhan yang bisa hidup di daerah ini. Beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh hutan mangrove ini antara lain adalah sebagai berikut. Didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan. Tumbuh di kawasan perairan Payau, yakni perairan Payau yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Sangat dipengaruhi oleh surut air laut. Keberadaannya terutama di daerah ini yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Ekosistem hutan mangrove ini bisa dikatakan sebagai jenis ekosistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Hal ini karena ada sesuatu yang membedakan antara yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove ini dan tidak dimiliki oleh ekosistem hutan yang lainnya. Beberapa kekhasan yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove ini antara lain adalah adanya pelumpuran yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Kurangnya abrasi tanah, salinitas yang tinggi, mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut, hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup, jenis tumbuhan yang dapat tumbuh bersifat khas karena telah melewati proses adaptasi dan juga evolusi. Di sini saya akan membahas tentang ekologi mangrove. Sebagaimana ekosistem pada lingkungan mangrove dikenal sebagai ekosistem yang merekayasa sendiri habitatnya. Mula-mula barangkali sebatang atau beberapa batang propagule yang kecambah pohon bakau yang terapung di laut tersangkut di tepian pantai yang tenang. Dapat terjadi di sebuah teluk yang terlindung, letuk pantai, atau perairan di belakang deretan terumbu karang. Di atas substrat lumpur, pasir atau pecahan karang-karangan kecil yang dangkal, calon pohon itu mulai menunjukkan akar-akarnya sehingga menembus dan mencengkram substrat. Apabila pantai cukup tenang dan bersahabat, propagule bakau dapat segera tumbuh dan membesar. Adapun jenis-jenis bakau perintis seperti bakau betul, Rhizophora, api-api, Avicennia, dan Prapat soneratia memiliki akar yang kebanyakan dangkal saja. Namun efektif mencengkram lumpur ditambah lagi dengan adanya jaringan akar tunjang serta akar pena yang bermanfaat ganda, yaitu penopongan berdirinya pohon dan sebagai alat bernapas atau fenomatofor.
untuk memperoleh oksigen yang lebih banyak dari udara. Akar-akar ini pada giliran merendam gempuran ombak dan merangkap lebih banyak lagi sedimen serta sampah-sampah laut di antara jalinan yang rulet. Selanjutnya habitat mangrove. Menurut Warsono, ekosistem mangrove hanya dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis, serta dapat berkembang dengan baik pada lingkungan seperti pantai yang dangkal, muara sungai, dan pulau yang terletak pada teluk, dengan ciri-ciri ekologi sebagai berikut. Jenis tanahnya berlumpur. Lahannya tergenang oleh air secara berkala, baik itu setiap hari maupun musiman. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. Untuk salinitasnya, jika di air payau yaitu 2-22 ppt, sedangkan untuk salinitas air asin atau air laut yaitu 38 ppt. Kuat arus yang ada tidak terlalu kuat dan dipengaruhi oleh pasang air laut. Tumbuh di tempat-tempat yang terlindungi dari angin kencang dan gempuran ombak yang kuat. Dan yang terakhir yaitu topografi pantai yang datar atau landai. Sebagai peralihan antara laut dan daratan, hutan mangrove juga mempunyai gradien sifat lingkungan yang sangat ekstrim. Pasang surut air laut menyebabkan terjadinya perubahan beberapa faktor lingkungan yang sangat besar, terutama suhu dan salinitas. Oleh karena itu, hanya beberapa jenis tumbuhan yang memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang ekstrim, termasuk saja yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak dalam kondisi seperti hal tersebut. Fungsi dari hutan mangrove. Pertama-tama, fungsi fisik ekologis dari hutan mangrove, di mana yang pertama mengembangkan wilayah laut menjadi lahan baru karena akar dari hutan mangrove mampu mengikat dan menstabilkan substrat lumpur yang mengakibatkan adanya konsolidasi sedimen di hutan mangrove. Dan yang kedua, pelindung daratan pantai dari ancaman angin, gelombang, dan badai laut seperti tsunami. Dan yang ketiga, sebagai filtrasi intrusi air laut dari limbah industri logam yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Dan selanjutnya, fungsi biologis dari hutan mangrove, di mana yang pertama pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme yang hidup di sekitarnya. Dan yang kedua, penyedia energi bagi makhluk hidup dari sejarah yang dihasilkannya. Dan yang ketiga, habitat untuk berbagai jenis hewan dan berbagai biota laut seperti ikan, burung, udang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, fungsi ekonomis dari hutan mangrove, yaitu pertama, menunjang kegiatan perekonomian di bidang perikanan sekitar pantai. Dan yang kedua, tempat penghasil tambak dan pembuatan garam. Dan yang ketiga, tempat wisata dan rekreasi. Dan keempat, penyumbang ekspor negara dari hasil kayu pohonnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flora dan fauna yang terdapat di KKMB Kota Tarakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian flora. Jenis flora yang pertama yaitu Rhizopora apiculata, di mana tanaman ini ditemukan tumbuh pada tanah yang tergenang dan berpasir, serta tanah yang berlumpur. Tumbuhan Rhizopora apiculata ini memiliki batang yang berwarna kecoklatan dan pada umumnya berbentuk bulat. Batang pokoknya mempunyai percabangan yang dapat tumbuh menjadi tegakan sendiri. Dan tanaman ini memiliki batang yang kasar dan terdapat tonjolan kecil dan pecahan kulit batang. Pada permukaan bawah daun itu berwarna hijau kekuningan dan memiliki bintik-bintik hitam kecil yang menyebar di seluruh permukaan daun. Rhizopora apiculata memiliki letak tumbuh daun yaitu tunggal bersilang, di mana ujung daun itu sangat tajam. Kemudian buah dari Rhizopora apiculata ini berbentuk silinder atau hipokotil. Kemudian buahnya juga itu terlepas di bawah kotiledon dan dapat mengapung serta mengikuti arah arus air. Kemudian pada kulit bawah buahnya itu berwarna hijau hingga kecoklatan.
Sedangkan untuk bunga dari Rhizopola apiculata memiliki warna putih dan kelopak berwarna kuning kehijauan, di mana di bagian luar itu berwarna hijau kemerahan. Dan tanaman Rhizopola apiculata ini memiliki jenis akar yaitu akar tunjang. Jenis flora yang kedua yaitu Soneratia alba. Nah, Soneratia alba ini memiliki akar napas, di mana akar napas ini itu berbentuk lurus dan sangat tebal, kemudian berbentuk runcing dan tumbuh langsung ke atas. Soneratia alba ini memiliki buah yang menyerupai bentuk mahkota dan memiliki daun yang cukup lebar. Flora yang selanjutnya yaitu Avicennia alba, di mana Avicennia alba ini merupakan pohon yang memiliki akar napas dan memiliki kulit kayu luar yang berwarna keabu-abuan atau gelap kecoklatan. Beberapa ditumbuhi oleh tonjolan kecil, sementara yang lain kadang-kadang memiliki permukaan yang halus. Permukaan daunnya halus, kemudian bagian atas hijau mengkilat, sedangkan bawahnya memiliki warna yang pucat. Flora selanjutnya yaitu pohon nipah, di mana pohon nipah ini merupakan tumbuhan dengan jenis palem atau palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau di daerah pasang surut di dekat tepi laut. Tumbuhan nipah ini mempunyai batang yang terendam di bawah lapisan lumpur yang menjalar di bawah tanah dengan tebal batang kira-kira 60 cm. Tanaman nipah dapat tumbuh hingga mencapai 7 meter dan tangkai bunganya dapat mencapai 1 meter. Kulit tanaman nipah ini memiliki tekstur yang sangat keras dan berwarna hijau serta akan berubah menjadi warna coklat ketika tanaman nipah tersebut sudah tua. Namun bagian dalam dari pohon nipah ini akan lebih lunak seperti gabus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis fauna yang kami temui di KKMB Kota Tarakan. Jenis fauna yang pertama yaitu kerang kepah atau Polymesoda erosa. Nah, kerang kepah ini termasuk satu jenis kerang yang hidup di dalam lumpur pada daerah estuaria, di hutan mangrove, air payau, dan di sungai-sungai besar. Umumnya, kerang kepah ini hidup pada substrat yang berlumpur dan substratnya mengandung 80 hingga 90% pasir kasar dengan diameter 40 mikrometer. Nah, substrat bersifat asam itu sekitar 5,35 hingga 6,40 serta bergaram. Kerang kepah pada umumnya hidup pada zona infralitoral dan sicalitoral pada daerah beriklim sedang dan daerah tropis. Distribusi pada sebagian besar Bilavia dipengaruhi oleh beberapa fase kehidupannya. Jenis fauna selanjutnya yaitu tempakul atau Oxydercinae. Nah, tempakul ini merupakan jenis ikan yang bisa merangkak naik ke daratan atau bergerak pada akar-akar pohon bakau. Karena kemampuan ini, ikan glodok disebut juga ikan tempakul itu hidup di zona pasang surut di lumpur pantai yang ada pohon-pohon bakaunya. Kemudian ikan tempakul ini senang melompat-lompat ke daratan, terutama di daerah yang berlumpur atau berpasir dangkal di sekitar hutan bakau ketika air sedang surut. Jenis fauna selanjutnya yaitu bekantan. Nah, bekantan ini dicirikan oleh bentuk hidungnya yang unik, sehingga mudah dikenal di antara primata lainnya. Hidungnya memanjang dengan bagian muka tidak ditumbuhi oleh rambut. Panjang ekor bekantan hampir sama dengan panjang tubuhnya, yaitu sekitar 559 hingga 762 mm. Warna rambut pada tubuhnya bervariasi. Bagian punggungnya berwarna coklat kemerahan, sedangkan bagian ventral dan anggota tubuhnya berwarna putih keabuan. Ukuran hidung pada jantan dewasa itu lebih besar daripada betina. Demikian pula ukuran tubuhnya. Berat tubuh bekantan jantan itu sekitar 16 hingga 22 kg, sementara betina berat tubuhnya itu mencapai sekitar 7 hingga 12 kg. Fauna selanjutnya yaitu Nerita articulat.
Gastropoda ini memiliki bentuk ukuran cangkang yang kecil, spir berjumlah banyak dan cembung. Kemudian wort menggelung pendek dan memiliki arah putaran cangkang dekstral atau berputar ke arah kanan. Warna cangkang itu berwarna coklat dengan garis berwarna hitam pada setiap garis spiralnya. Outer lip itu berwarna putih dan glomerulanya itu berwarna kuning. Ukuran panjang cangkang itu sekitar 3,88 hingga 1,51 cm dan lebar cangkangnya itu sekitar 2,97 hingga 1,31 cm. Habitat dapat ditemukan pada batang dan akar pohon mangrove di substrat berlumpur dan daerah berbatu di sekitar tepi laut hutan mangrove. Jenis fauna selanjutnya yaitu Telescopium. Gastropoda ini memiliki cangkang yang berukuran besar, tebal dan tidak transparan. Cangkang berbentuk kerucut, memanjang dan memiliki putaran cangkang dekstral atau berputar ke arah kanan. Cangkang berwarna coklat gelap pada bagian dasar dan semakin terang pada bagian ke arah apex. Habitat ditemukan dalam substrat berlumpur di ekosistem mangrove, menampakkan bagian ujung spir di atas permukaan substrat. Kemudian daerah yang terdapat muara sungai dengan substrat berlumpur yang ditumbuhi oleh vegetasi mangrove juga merupakan habitat yang cukup ideal bagi keong jenis ini. Nah, keong ini jarang ditemukan pada substrat yang berpasir atau substrat lain yang relatif kasar. Kemudian secara umum jenis ini lebih memilih habitat payau dengan salinitas yang tinggi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup ekosistem, di mana ekosistem berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu biosfer. Nah, biosfer yakni keseluruhan oksigen yang ada di bumi, di mana setiap elemen saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan bioma yaitu skala besar dari suatu ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan kemiripan flora dan fauna. Bioma terdiri dari berbagai ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya pada batas wilayah tertentu. Untuk komunitas yaitu kumpulan berbagai spesies makhluk hidup yang mempengaruhi suatu ekosistem. Sedangkan untuk populasi itu sendiri merupakan kumpulan makhluk hidup jenis yang hidup di suatu ekosistem. Sedangkan individu yaitu suatu unit makhluk hidup yang menjadi bagian dari populasi. Di ruang lingkup ini juga ada namanya hubungan atau ketergantungan. Nah, ketergantungan pada ekosistem biasanya terjadi antara komponen biotik dan abiotik. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, di mana hubungan atau ketergantungan antara komponen biotik. Bentuk-bentuk ketergantungan antara komponen biotik dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah perpindahan energi dan materi dari proses makan dimakan. Rantai makanan terjadi dengan urutan tertentu, di mana setiap tingkat dari rantai makanan disebut dengan istilah tingkat trofi. Dalam hal ini, organisme pertama akan menghasilkan zat makanan. Menjelaskan materi tentang zonasi mangrove. Yang pertama yaitu zona api-api. Terletak paling luar atau jauh atau terdekat dengan laut, keadaan tanah berlumpur, agak lembek, terangkal dengan substrat agak berpasir, sedikit bahan organik dan kadar garam
agak tinggi. Zona ini biasanya didominasi oleh jenis-jenis api dan prepat, dan biasanya bersosiasi dengan jenis bakau. Yang kedua yaitu zona bakau. Zona bakau biasanya terletak di belakang api-api dan prepat. Keadaan tanah berlumpur, lembek, atau dalam. Pada umumnya didominasi bakau, dan di beberapa tempat dijumpai bersosiasi dengan jenis lain seperti tanjung. Terus yang ketiga itu zona tanjung. Zona tanjung terletak di belakang zona bakau, agak jauh dari laut, terdekat dengan daratan. Keadaan berlumpur agak keras, agak jauh dari garis pantai. Pada umumnya ditumbuhi jenis tanjung, dan di beberapa tempat bersosiasi dengan jenis lain. Yang keempat yaitu zona nipa. Zona nipa ini terletak paling jauh dari laut atau paling dekat dengan zona darat. Zona ini mengandung air dengan salinitas sangat tinggi, rendah dibandingkan zona lainnya.